Berapa tahun lalu ketika masih hidup di Arabia ya, di Timur Tengah, saya sempat berkunjung ke Libanon. Lalu ada toko buku seakan buku-buku kuno, toko buku tua. Dan saya menemukan buku ini yang saya lihat menarik, yaitu pernyataan-pernyataan Sayyidina Ali, apa yang dikatakan Sayyidina Ali mengenai akhir zaman. Buku ini dikenal dengan nama Al-Jifr Al-A'zam. Jadi Al-Jifr itu jadi sebagaimana yang diriwayatkan bahwasannya Sayyidina Ali itu telah mempelajari ratusan bab dari Rasulullah, dan dari ratusan bab itu melahirkan ribuan bab. Kemudian jadi kitab ini dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, tapi para ulama tidak bisa memastikan. Namun dia dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, dinamakan Al-Jifr karena dia dirangkum menjadi bukan dalam bentuk kata-kata, karena bercerita mengenai hal-hal yang gaib yang akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi kemudian oleh banyak ulama ditafsirkan dan dia diubah menjadi kata-kata sehingga dia bisa difahami. Awalnya dengan bahasa yang dicampuran antara huruf seperti wafak, seperti kalau kita melihat azimat, seperti itu. Namun diubah menjadi kata dan diberikan judul. Saya begitu mendapat buku ini dan saya kebet-kebet menarik, saya beli dan saya sangat senang. Kemudian saya baca karena di sini banyak bercerita mengenai negara-negara, Roma, Turkia, India, Afrika, Eropa, Rusia, semua dijabarkan oleh Sayyidina Ali di sini. Nah, oleh yang penyusunnya itu diberikan judul. Saya mencari apa ada Indonesia ya. Jadi di sini dinyatakan dalam judul yang tentunya sang alimnya ya memberi judul ini, Jepang di akhir zaman, Al-Yaban fi akhir zaman. Al-Yaban fi akhir zaman, bagaimana Jepang di akhir zaman. Disebutkan di sini ciri-cirinya yang dalam bahasa Sayyidina Ali, judulnya dari yang memberikan penjelasan ya. Namun apa yang dikatakan yaitu apa? Wa tu'min billahi wa bi rasulihi umamun aradhi wasi'ah hajarat ilaiha khalaiq katsirah. Ada umat di Asia yang mana mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tanahnya luas dan banyak manusia yang hijrah ke sana. Satu. Ciri pertama, umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kedua, banyak yang hijrah ke sana. Tanahnya sangat luas. Ahluha a'ajim. 4. Penduduknya adalah ajam, yakni bukan orang Arab. Fihim khair. Orangnya baik-baik, ada kebaikannya. Yaqra'un al-kitab. Jadi orangnya bukan Arab, baik-baik, tapi membaca Alkitab. Alkitab apa? Al-Quran. 5. Al-Jazair al-Kabira wa Saghira fi bahraiha wa hiya fawqa al-mi'at. Mempunyai pulau yang lebih dari ratusan. ويقوم أطيب عطرتنا وأبر ذريتنا في بلد الزلزال الذي يستيقظ قرونا ولا ينام إلا في زمن ولي آل البيت. Pulaunya ada banyak dan di sana hiduplah aitratana, atyab aitratina, keturunan-keturunan kami dan zuriyah kami di dalam negeri yang banyak gempa, yang terjadi banyak gempa ini. Kemudian dijelaskan di sini mengenai bagaimana negara ini dan bagaimana hubungannya dengan negara-negara sekitarnya, yaitu Cina dan negara yang seperti wa mithluhum biladus Sin
Al-Ba'idah, dijelaskan Al-Ba'idah yakni yang jauh, bukan dekat. Dia sama di Asia tapi jauh dari negeri ini. Dan juga negara yang di belakang Laut Kuning katanya, yang namanya sesuai nama rajanya yang dulu, yaitu nama rajanya Koreo, Korea ya. Taradzulmu ahwalan wa zamanan. Ini yang telah dipecah kodenya dan beginilah kata-katanya. Tetapi ikhwan sekalian, dapat dipastikan 1000% bahwasannya ini bukanlah Jepang. Karena semua ciri-ciri yang ada yang disebutkan oleh Sayyidina Ali sesuai dengan Indonesia. Ketika dikatakan umamun tu'minu billah wa bi rasulih, umat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, ini tentu yang dibicarakan adalah yang mayoritas, bukan yang minoritas. Apakah mayoritas di Jepang beriman kepada Allah dan kepada Rasul? Tidak. Kemudian apa? Negara tanahnya luas dan banyak yang hijrah ke sana. Kemudian ahluha ajim, mereka orang non-Arab, baik dan membaca Alkitab. Apakah di Jepang membaca Alkitab? Yakni mereka non-Arab, bukan orang Arab, tetapi membaca, bisa berbaca, bisa membaca Al-Quran. Yaqra'unal kitab ini karena menjelaskan bahwasanya mereka ini bukan orang Arab, tapi mereka membaca Al-Quran. Ini apa? Siapa yang lebih banyak membaca? Rata-rata masyarakat di Indonesia membaca Al-Quran, mukminin. Kemudian banyak dinaungi gunung-gunung besar. Kemudian banyak keturunan kami yang tinggal di sana. Mana lebih banyak? Habaib atau sayyid atau asyraf yang yang keturunan Rasul banyak tinggal di mana? Apa banyak habaib di Jepang sebagaimana di Indonesia? Jelas. Kemudian terjadi gempa di negara yang banyak gempa ini. Karena mungkin 1-2 kata ini dan alim yang memberinya judul masing-masing supaya mempermudah indeksnya, dia lupa Indonesia. Jadi kena di Asia dan kata-kata gempa yang terkenal adalah Jepang. Padahal di Indonesia luar biasa seringnya gempa. Walau tidak besar di sana, tapi sering di Indonesia. Jumlah pulaunya di atas ratusan, Indonesia ribuan. Dan kemudian dia menjadi jaya. Semua pulau-pulaunya akan dibuka dan terbuka di masa Imam Mahdi dan Nabi Isa. Indonesia menjadi negara yang signifikan dan pengaruh. Ketika dunia sudah berada di tangan para pewaris kenabian, pewaris Rasulullah, orang-orang saleh. Wa nuridu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard an naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Jadi yang membantu menjadi logistik yang mana semua akan tumbuh di negeri ini. Segala industrinya akan hidup kembali. Dan ikhwan sekalian, janganlah kecil hati, Indonesia akan berjalan ke jalan yang lebih baik dan lebih baik insyaallah. Tidak perlu kita pesimis. Kita berbaik dan kita bertanggung jawab untuk mencintai lingkungan kita, tanah air kita, negeri kita. Dan itu adalah pasti sifatnya orang-orang yang beriman. Semakin dia peduli, semakin tinggi imannya. Ketika dia semakin besar, semakin dalam, semakin kuat imannya, rasa cintanya pada sesama semakin tinggi. Dan pada tanah airnya semakin tinggi. Dan pasti selalu ingin kebaikan. Dia tidak akan mendahulukan ambisi. Dia tidak akan mendahulukan, dia akan melawan rasa iri. Dan dia akan melawan korupsi. Sehingga dia menjadi negeri yang diberkati.